Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi ke channel Alfian Center. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing gimana caranya mengatur lembar kerja dokumen Microsoft Word menjadi permanen gitu ya, biar teman-teman nggak perlu mengatur ulang ketika membuka dokumen baru. Buat teman-teman yang baru datang ke channel Alfian Center, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel Alfian Center, dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Kalau sudah, langsung aja ke tutorialnya. Nah, pertama-tama di sini kita buka dulu Microsoft Word-nya, teman-teman. Nah, yang aku pakai di sini adalah Microsoft Word 2019. Teman-teman bisa sesuaiin aja untuk tampilannya, mungkin ada sedikit perbedaan seperti itu ya. Nah, yang pertama kita akan setting atau akan kita atur di sini yaitu adalah font, teman-teman. Di bagian font ini pada umumnya kita menggunakan Times New Roman seperti ini kan. Times New Roman seperti ini dan ukurannya adalah 12. Nah, tapi ketika kita membuka di awal tadi ya, itu aturannya adalah Calibri dan juga 11 untuk size fontnya, seperti itu ya. Nah, sedangkan kita pengen font dan juga size-nya itu sesuai dengan kemauan kita tadi, seperti itu ya. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa klik pojok kanan bawah di sini atau shortcutnya yaitu Ctrl plus D ya. Diklik. Nah, kemudian di sini teman-teman ada dua menu ya. Ini pop up di sini ada dua menu. Nah, di sini kita atur untuk bagian fontnya yaitu Times New Roman. Times New Roman. Kemudian font stylenya di reguler dan untuk size-nya ini kita atur di 12 seperti itu ya. Nah, setelah sudah kita perhatikan lagi di sini font color-nya di automatic, underline-nya tidak diberikan dan kemudian efek-efek ini tidak diberikan seperti itu. Nah, setelah ini selesai, kita klik set as default. Kita klik di sini. Setelah itu all document, kemudian oke. Nah, dia nanti akan berubah ya. Perhatikan teman-teman ya. Di sini masih Calibri. Nanti kita close dan kita buka lagi. Kita coba cek apakah dia udah berubah atau belum. Nah, selanjutnya kita akan mengatur di bagian spasi untuk paragraf ini, teman-teman. Dan juga rata kanan kiri seperti itu. Seperti tadi di pojok kanan bawah seperti ini kita klik ya. Kemudian di sini kita atur di bagian general ini, alignment-nya kita atur menjadi justified ya. Kita atur seperti ini. Nah, kemudian di bagian spasi di sini ini kita nolkan, teman-teman. Kita nolkan, line spasinya kita menjadikan single seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian ini tidak perlu diubah. Nah, di bagian sini setelah itu kita klik set as default. All document, kemudian klik OK. Seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman kita di sini akan mengatur marginnya ya. Di menu layout, teman-teman. Masuk ke menu layout. Kemudian di sini kita akan mengatur margin dan juga size dari kertasnya ya, ukuran kertasnya. Kita lihat di sini, klik kanan bawah ini, pojok kanan bawah ini. Nah, di sini marginnya ya terlihat 1 inch, 1 inch, 1 inch, 1 inch. Nah, karena kita biasanya menggunakan ukuran sentimeter ya, teman-teman. Nah, di sini kita cancel dulu, kita atur dulu sentimeter menjadi sentimeter dari inch seperti ini ya, menjadi sentimeter. Caranya dengan masuk ke file, kemudian di pojok bawah kiri ada option, kemudian klik advance, scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini ada inch di sini ya. Kita ubah menjadi sentimeter, teman-teman. Jadi sentimeter. Lalu kita klik OK. Nah, maka dia akan berubah ya menjadi sentimeter. Nah, lalu kita atur dengan mengklik pojok kanan bawah ini. Nah, kita atur di sini pada umumnya biasanya menggunakan top left-nya ini, margin top left-nya ini menggunakan 4 cm. Kemudian ini juga 4 cm. Button dan right-nya ini umumnya 3 cm. Ini juga 3 cm. Nah, setelah itu di menu selanjutnya teman-teman di bagian paper. Nah, pada umumnya itu menggunakan kertas A4 ya, seperti ini.
Tapi misalkan teman-teman menggunakan kertas lain, misalkan di sini ada A5, B4, A3 dan sebagainya. Nah, kalau misalkan tidak ada di sini bagaimana? Nah, teman-teman bisa masukkan langsung untuk ukurannya ya teman-teman di sini. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu juga ukurannya, teman-teman bisa browsing ya. Kita ketik aja misal F4 seperti itu ya. Ukuran kertas F4 dalam sentimeter. Nah, klik di sini. Oke, 21 kali 33. Nah, kita masuk lagi ke sini, kita klik 21 dan di sini ukurannya 33. Sorry, 33 seperti ini, teman-teman. Nah, nanti maka dia akan masuk ke custom size seperti itu. Nah, tapi pada umumnya untuk mahasiswa, perkuliahan, perkantoran itu biasanya menggunakan A4 seperti itu ya. Nah, setelah sudah di bagian layout ini juga sudah ya, maka kita klik set as default di sini, teman-teman. Diklik, kemudian klik yes. Seperti itu. Nah, maka ini akan menyesuaikan. Nah, seperti itu teman-teman, untuk marginnya sudah kita sesuaikan. Nah, selanjutnya teman-teman ada beberapa yang perlu disesuaikan lagi untuk mempermudah pekerjaan teman-teman. Jadi ke menu file, kemudian option. Nah, di bagian general ini ya teman-teman bisa atur untuk temanya atau backgroundnya ya teman-teman. Nah, kita misal menggunakan temanya, kita ubah menjadi dark gray ya di sini. Seperti ini. Kemudian kita klik OK. Maka tema tampilan dari Microsoft Word-nya akan berubah seperti itu teman-teman. Nah, tapi karena saya suka dengan tampilan defaultnya, jadi ini saya ubah lagi menjadi use system setting seperti itu. Dan saya klik OK. Seperti itu ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja. Nah, selanjutnya di bagian display di sini ada beberapa yang tidak terchecklist ya teman-teman, atau tidak tercentang. Ada tab karakter, kemudian spasi, paragraf, mark dan sebagainya ya. Di sini kalau misalkan teman-teman butuh untuk mengetahui spasinya itu di mana aja, teman-teman bisa coba untuk di checklist aja seperti itu. Selanjutnya di proofing di sini, di bagian ini teman-teman bisa checklist juga, karena di sini untuk mendeteksi ya teman-teman, untuk misal ada typo atau grammarnya salah seperti itu untuk bahasa Inggris ya. Seperti itu. Selanjutnya di bagian save. Di sini teman-teman bisa mengatur jenis format yang akan disimpan seperti itu. Pada umumnya atau defaultnya ini menggunakan Word dokumen yang .docx seperti ini ya. Tapi teman-teman bisa gunakan yang ini. Ini juga bisa teman-teman gunakan agar ketika teman-teman mengirim file Microsoft Word ini ke teman atau kerabat atau rekan kerja seperti itu, ketika versi Word mereka itu lebih rendah dari punya teman-teman ya, lebih lama seperti itu, jadi tidak berantakan filenya. Jadi teman-teman bisa save dengan menggunakan ini. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada auto recovery. Selama 10 menit satu kali dia akan menyimpan dan disimpan ke sini teman-teman. Lokasinya di bagian sini. Ya. Selanjutnya di sini adalah lokasi penyimpanan default untuk ketika kita langsung menyimpan saja seperti itu, tidak mengarahkan untuk tempat penyimpanannya seperti itu. Di sini ada. Oke, teman-teman juga bisa atur di sini. Misal 5 menit sekali dia menyimpan recovery seperti itu. Sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kemudian di bagian bahasa atau language, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah ada 4 bahasa ya. Teman-teman juga bisa tambahkan bahasa baru di sini, add language. Kemudian teman-teman bisa cari di sini. Kemudian klik install nantinya ya. Seperti itu. Dan ini juga sama untuk Office authoring-nya. Di sini teman-teman bisa tambahkan lagi add seperti itu ya. Kemudian masuk ke accessibility. Nah, di sini tidak ada yang perlu diubah, teman-teman. Selanjutnya di advance. Nah, untuk di bagian advance ini bisa teman-teman sesuaikan lagi, atau teman-teman bisa gali lebih dalam lagi ya di sini. Tapi ini sudah sesuai tadi ya, kita mengubahnya sentimeter seperti itu.
Lalu setelah selesai kita klik OK. Nah, kita klik close dulu teman-teman. Kita klik close dulu, don't save ya, seperti ini. Kemudian kita buka lagi Word-nya. Nah, kita klik di sini blank dokumen. Oke. Kita cek ya teman-teman, mulai dari font tadi ya. Di sini fontnya sudah berubah menjadi Times New Roman. Ukurannya juga sudah menjadi 12. Ya, kemudian sudah menjadi rata kanan kiri untuk bagian spasi dan paragrafnya. Di sini udah menjadi satu ya, single tadi. Kemudian di bagian layout di sini kita cek ya teman-teman, marginnya sudah menjadi 4433, size-nya menjadi A4. Tadi kita kan mengaturnya menjadi A4 seperti itu. Dan spasinya tadi yang kita atur 00 tadi ya, menjadi 0000. Before dan afternya menjadi 00 seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini maka teman-teman bisa membuka file dokumen baru tanpa harus mengatur ulang dari settingan-settingan atau pengaturan-pengaturan yang memang biasa teman-teman gunakan seperti itu. Mungkin tutorial kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan dapat mempermudah pekerjaan teman-teman. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Alfian Center. Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya, biar teman-teman gak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Alfian Center. Terima kasih sudah menonton. Aku akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.